terkhususnya calon guru penggerak SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Ibu Wiwi dan Ibu Ervina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini dalam keadaan sehat. Pagi ini kita dalam kegiatan sosialisasi calon guru penggerak mewujudkan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang sebagai sekolah dengan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya untuk mendapatkan berkah barokah pada kegiatan ini, marilah bersama-sama kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan kita untuk memohon agar acara ini diberkahkan oleh Allah, diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezeki kepada kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wa afat wa taqdilana biha ya Allah ya Allah ya Allah ya jami'al hajat. وتطهرنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبركاته وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلام وتنفيذنا في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود يا فاعل لما يريد اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رب غفور رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Fahmi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Pangkal Pinang kepada Bapak Dr. Andes Muslimin MPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang kami hormati, kita bersyukur tentunya pada pagi hari ini dengan atas
izin dan keberkahannya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir melaksanakan tugas rutin kita selaku abdi negara ya, di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Bapak Ibu, wabil khusus guru calon guru penggerak yaitu Ibu Wiwi Nur Handayani, SH MPD, kemudian Ibu Ervina SN, dan Ibu Pilih Karini SPD ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang memiliki 3 guru ya, 3 calon guru penggerak, dan di Pangkal Pinang ini saya rasa yang terbanyak di SMA 1 Pangkal Pinang sebagai calon guru penggerak. Oleh karena itu ini adalah merupakan modal ya bagi kita bahwa inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan di sana sini ya tetap terjadi untuk bagaimana kita meningkatkan keberadaan kita selaku tenaga pendidik untuk berkiprah di dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita bersyukur Bapak Ibu, mudah-mudahan dan tentunya kami berharap dengan adanya inovasi baru, kurikulum baru ya, kurikulum paradigma baru nanti ya, yang akan kita jalani, kita sebagai yang di bawah ini memang melaksanakan ya, kebijakan-kebijakan yang ada di atas sana. Berbagai macam pola dan upaya telah dilaksanakan sebetulnya Bapak Ibu ya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi tentunya dalam hal ini ya untuk selalu berinovasi. Baik, terima kasih Bu Erni. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi luar biasa sekali sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, di sini saya selaku CGP ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi budaya positif. Nah, sebelum kita belajar ini, kira-kira nanti selama kelas diskusi kita nih, gitu ya, bagaimana sih outline-nya atau gimana sih jalannya? Jadi kita perlu ada hal-hal yang kita sepakati bersama, ya. Nah, ini saya mencoba merumuskan beberapa hal yang untuk kita sepakati bersama, tapi boleh untuk oh yang ini jangan, atau yang ini nggak perlu diulangi, atau mungkin mau perlu ditambahkan. Jadi yang pertama adalah menghargai sesama peserta, ya kan? Kemudian senantiasa tepat waktu. Kemudian kita sama-sama membiasakan ketika ada yang berbicara, yang lainnya jangan mendengarkan. Kemudian senantiasa berpartisipasi aktif nih selama kita melakukan sama-sama belajar hari ini. Kira-kira hal tersebut ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambahkan dari Bapak Ibu semua? Atau itu sudah oke? Ya, apa Pak? Fokus ya, fokus Bu Erwin ya. Fokus pada kegiatan kali ini ya. Jadi hatinya, pikirannya kita letakkan di sini agar apa yang kita sama-sama belajar nanti dapat ada hal yang kita tangkap. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak? Doa. Oh iya ya, berdoa itu perlu ya agar semua atau aktivitas kita berjalan dengan lancar. Berdoa apa nih? Ya, sebelum dan sesudah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Oke. Jadi kesepakatan kita hari ini adalah
Kita bacakan ulang ya, biar semakin mendarah daging. Menghargai sesama peserta sosialisasi, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus selama kegiatan, dan jangan lupa berdoa. Oke? Sip ya. Kita next, kita masuk ke materinya. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang apa sih? Ya kan, tentang budaya positif. Ada 6 materi pada pagi ini. Jadi nanti 3 akan dipresentkan oleh saya, kemudian nanti presenter kedua adalah Ibu Ervina. Nah, materi pada budaya positif ini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma, teori kontrol versus teori stimulus respon. Kemudian yang kedua adalah apa itu disiplin, dan ada 3 teori motivasi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk materi yang pertama. Tapi sebelumnya nih saya mau nanya. Ya, silakan dijawab ya nanti pertanyaannya. Kira-kira kita sebagai manusia, sebagai individu, bisa nggak kita mengontrol orang lain? Bisa. Oke? Pak Doni silakan. Bisa ya? Bisa, Bu. Kenapa bisa? Karena takut hukuman. Karena takut dihukum. Ya. Nah, disinilah makanya ada perubahan mindset atau perubahan paradigma antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau menurut teori stimulus respon itu bisa, ya, kita bisa mengontrol dan bisa dikontrol, dan itu yang sering terjadi. Benar nggak? Ya, Bu. Tapi bagaimana dengan analogi ini? Kira-kira bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain? Atau orang lain pun tidak bisa mengontrol kita? Karena apa? Karena kita punya nilai-nilai. Iya kan? Iya, Bu. Jadi kalau di situ dilihat perbedaannya, stimulus respon dan teori kontrol. Saya langsung ke bagian bawah. Ya, karena itu menurut saya intinya. Model berpikir menang kalah itu akan muncul ketika kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain yang dikontrol mengikuti apa kata kita, berarti kita menang, dan orang lain tersebut kalah. Wih, pinter banget. Tepuk tangan dong untuk murid hari ini. Jangan sepadan Bapak Ibu. Nah, tetapi perubahan paradigma bergeser bahwa segala sesuatu modelnya adalah menang-menang. Jadi kenapa dikatakan menang-menang? Karena segala sesuatu itu ada value-nya masing-masing, ada alasan. Semua orang melakukan ada alasannya, tidak melakukan ada alasannya, dan semuanya harus didiskusikan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi makanya tidak ada orang lain terpaksa melakukan sesuatu, semuanya berdasarkan kesepakatan. That's why tadi di awal kita sama-sama merumuskan kesepakatan ya, oke ya. Makanya kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda, melakukan atau tidak melakukan. Jadi gitu ya. Itu adalah tentang perubahan paradigma antara teori stimulus respon versus teori kontrol. Selanjutnya nih, saya mau nanya, tolong dijawab ya. Jangan Pak Doni terus yang jawab. Kira-kira kalau kalian dengar, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin,
taat peraturan. Taat peraturan. Ada lagi? Ada lagi? Patuh. Patuh. Pak Doni? Yang terlintas saja. Ada hukumannya, Bu. Ada hukumannya. Disiplin, peraturan ya, benar ya? Benar ya? Pasti mikirnya disiplin itu berarti harus sesuai peraturan, harus sesuai tata tertib, benar ya? Ya. Ya. Kalau nggak disiplin, ada hukuman yang menanti. Tapi kira-kira benar nggak disiplin itu seperti itu? Ya. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina. Yang artinya apa di situ, coba dilihat Bapak Ibu. Ya kan? Artinya belajar. Duh, yang lain ngantuk ya. Artinya belajar. Berarti apa? Konsep kita selama ini gimana Bapak Ibu? Salah. Ya, Keliru. ternyata disiplin itu belajar. Disiplin itu ternyata bukan memberikan hukuman. Jadi disiplin itu proses belajar terus-menerus untuk mencapai suatu konsep yang dianggap sebagai nilai, kemudian disepakati dan dijalankan. Jadi nggak apa-apa kalau disiplin itu pasti berkaitan dengan belajar. Belajar itu pasti ada salah dan ada benar. Jadi nggak apa-apa ketika salah, dicoba terus menerus untuk mencapai nilai. Nih mungkin sampai sini belum ngerti deh. Misalnya gini, ketika si Budi datang sekolah telat gitu kan? Oh telat, jadi dihukum bersihin taman misalnya atau nyapu, ya kan? Itu hukuman atau sesuatu yang kita berikan karena dia melakukan hal yang dikatakan melanggar tadi. Hukuman. Konsekuensi maksudnya. Iya, itu hukuman karena apa? Tidak related kan? Dia datang telat, hukumannya siram-siram atau bersih-bersih. Ya, itu juga merupakan ciri dari hukuman. Hukuman itu biasanya menyakitkan, ya kan? Membuat orang lelah jiwa dan raga, ya kan? Jadi gimana kalau si Budi tadi telat, diapain? Ya kan? Nah, perlu kita tadi belajar bagaimana guru belajar bagaimana menggali si Budi itu. Ditanya kenapa dia telat, apa alasannya. Sekali dua kali memang habit, tetap harus dilakukan. Itu yang namanya disiplin ya Bapak Ibu. Jadi disiplin tidak sama dengan menghukum. Disiplin tidak sama dengan pelanggaran hukuman. Disiplin tidak sama dengan patuh kepada peraturan. Disiplin sama dengan kesadaran untuk senantiasa berusaha, ya kan, menemukan nilai yang baik dari kesalahan-kesalahannya. Nah, nilai baik tadi di ujung akan dipegang sampai nanti, sampai kapanpun, walaupun dia sudah tidak di SMA 1 lagi. Oke, itu ya tentang disiplin. Semoga jelas. Nah, dalam melakukan aktivitas disiplin atau belajar itu tadi ya, kenapa sih seseorang itu pengen dalam arti disiplin biar dilihat orang bisa, ya kan? Ternyata ada 3 yang mendasari itu. Yang pertama, ya kan, biar dia tidak merasa tidak nyaman. Jadi untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Ah, kata si Budi, aku mau datang nggak telat hari ini. Nggak mau aku dimarahin sama Bu ini, sama Pak ini, sama guru piket. Karena dia merasa tidak nyaman karena dia habis dimarahin, bener gak? Nah, untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu, makanya dia patuh, datang tepat waktu.
Kemudian motivasi yang kedua adalah biar mendapatkan atau agar mendapat penghargaan, dilihat orang lain, dipuji, dikasih reward. Aku nak datang jangan telat, aku ingin. Senang aku, Bu itu baik sama aku karena aku orangnya tepat waktu. Ya kan? Jadi senang kalau dikasih apresiasi atau dikasih penghargaan. Senang. Nah, dua motivasi itu kalau kita bisa lihat sama-sama, itu adalah motivasi X. Iya kan? Karena butuh orang lain, benar gak? Nah, motivasi yang ketiga, ini yang sama-sama kita tuju. Apa itu Bapak Ibu? Dia termotivasi karena dia percaya bahwa nilai dirinya adalah itu. Dia menghargai dirinya sendiri. Terserahlah mau dipuji, terserahlah mau dihukum. Tapi sebagai manusia yang punya nilai baik, tepat waktu itu adalah bentuk aku menghargai diriku, menunjukkan kualitasku. Bentuk aku juga menghargai orang lain. Ya kan? Nah, yang motivasi ketiga ini Bapak Ibu yang harus kita munculkan melalui pembiasaan-pembiasaan. Nah, sekarang keyakinan kelas versus peraturan kelas. Bisa dilihat sekilas. Ada yang membingungkan, yang mana? Ya. Kita terbiasa dengan yang namanya peraturan kelas, benar nggak? Kita terbiasa dengan peraturan kelas. Karena peraturan bunyinya biasanya isinya adalah perintah atau mengikat. Harus ini, kalau tidak nanti ini, benar nggak? Harus A, kalau tidak nanti B. Nah, ada yang mungkin melakukannya dengan senang hati, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang terpaksa, benar nggak? Daripada aku dihukum, daripada aku masuk buku catatan blacklist misalnya. Nah, jadi perintah atau peraturan kelas itu biasanya memunculkan kepatuhan. Kepatuhannya tanda kutip ya, ikhlas atau nggak ikhlas, benar nggak? Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas outputnya adalah kesadaran. Jadi kita tenang, kita aman. Kenapa? Karena tidak berdasarkan peraturan yang mengikat atau menghukum tadi, anak-anak kita patuh, anak-anak kita menjadi anak yang baik, bukan karena kepatuhan sementara atau terpaksa, tetapi memang karena kesadaran. Oh, aku ikut pelajaran Bu Bibi itu harus semangat. Itu bukan takut dimarahin atau biar dapat nilai bagus, tetapi ya memang begitulah cara aku menghargai Bapak Ibu guruku di kelas. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Ya, selanjutnya tentang memberikan penghargaan. Misalnya nih, oke saya izin dulu ya, buka masker karena kita jauh juga jadi nggak apa-apa. Nih, kamu hebat loh, kemarin kok kimianya dapat 150 misalnya. Karena saking yang ditanya itu apa dijelasin semua. Itu mungkin kita merasa kita sudah menghargai murid. Dan memang menghargai murid. Tetapi terkadang penghargaan itu justru jadi hukuman bagi si Ari. Kenapa? Karena kata teman Ari, Bu ini Ari terus. Ya kan? Yang membuat pada akhirnya Ari tidak nyaman. Ya kan? Ternyata ketika memberi pujian kita juga harus tahu tempat dan waktu yang tepat. Mungkin sebulan sekali boleh. Nah, sebulan sekali. Gimana maksudnya sebulan sekali? Ya kita jangan melakukannya terus-menerus ketika kita tatap muka. Kita harus lihat situasi dan kondisi. Ternyata pujian itu atau penghargaan, niat kita memberi penghargaan tadi seperti saya katakan akan
menjadi hukuman bagi orang yang senantiasa kita beri penghargaan di depan orang banyak. Itu maksud saya kenapa bisa sebulan sekali, atau kita bisa memilih tempat yang lebih private ketika kita berdua. Kamu tadi keren loh, misalnya sesekali seperti itu. Oke Bapak Ibu? Nah itu aja deh tentang penghargaan. Agak ribet ternyata, agak gak enak hati juga kalau buka masker. Bu Epin gak sabar kayaknya, saya masih baru ngomong, nah gitu ya, udah ganti. Nah, untuk nanya tetap ya, untuk melanjutkan tadi atau membuktikan Bapak Ibu udah lumayan paham contoh peraturan dan keyakinan. Oke, langsung semua aja mungkin Bu Evi. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Nih, satu aja. Biasanya peraturan itu bunyinya contohnya begini ya Bapak Ibu. Kita familiar kan? Dilarang terlambat, harus kembalikan buku pada tempatnya, kemudian gunakan masker misalnya. Itu peraturan, kenapa? Iya kan? Woi, ada Bu ini pakai masker, ayo. Ya kan? Ada Bu ini pakai masker, daripada tadi itu diceramahin. Benar nggak? Itu yang namanya peraturan. Intinya membuat orang merasa terpaksa gitu deh. Tetapi kita lihat misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya, ya kan? Itu peraturan. Tetapi apakah nilai itu bisa dibawa sampai nanti? Yakin bisa Pak? Misalnya Anda berada di tempat yang nggak ada buku, nggak ada nggak ada rak bukunya, ada buku tapi tempat kembaliannya nggak ada tuh, gimana dong? Ya kan? Jadi gini, kan peraturannya kembalikan buku pada tempatnya. Nah, tempatnya kalau ada, ya udah push. Bener nggak? Akan lebih global dan lebih long lasting nilai itu apabila diganti dengan keyakinan bertanggung jawab. Benar nggak? Bisa dalam bentuk apapun, bisa dibawa kemanapun. Misalnya menemukan buku nggak ada rak, bisa dikembalikan ke perpus. Benar nggak? Bisa, pokoknya kita di public area, bisa dikembalikan atau ditaruh ke bagian informasi, ya kan? Itu lebih luas kalau kita punya keyakinan bersama, yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, ya kan? Kira-kira lebih enak itu atau menghormati diri sendiri dan orang lain? Enak mana didengarnya? Ya kan? Jadi keyakinan kelas itu biasanya aromanya itu positif, ya, bahasanya positif, kalimatnya juga positif, ya kan? Jangan ganggu, gitu kan? Sama mari kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Pasti di situ maksudnya adalah termasuk tidak mengganggu, benar nggak? Kalau tidak mengganggu belum tentu menghargai orang lain. Mau tahu contohnya? Misalnya dia dengerin headset, ya kan? Lagunya favorit, in the crowded atau di kerumunan, terus dia nyanyi kenceng-kenceng gitu ya, apa yang lagi ngehit ya? Ya nyanyinya nih, dia nggak ganggu orang lain kan itu? Ya kan? Tidak mengusik orang lain, tidak ngitikin, ya kan? Tidak nyubit, benar nggak? Tetapi itu menghargai apa enggak? Benar nggak? Ya, jadi lebih luas dan lebih long last nilai dari keyakinan kelas itu. Nah, mungkin yang lain langsung bisa dimunculkan Bu Evi, ya kan? Satu lagi ya, yang gunakan masker tadi. Gunakan masker, tadi Bu, saya kasih contoh bahwa ada Bu pakai masker. Berarti terpaksa menggunakan masker karena sebenarnya makanya sering dibuka
suka. Cuman karena ada guru, ada tiket langsung. Jadi yang harus kita lakukan Bapak Ibu, memunculkan atau menumbuhkan kesadaran tentang ya kan, kesehatan dan keselamatan bersama. Kita harus memunculkan itu. Kenapa? Karena dimanapun berada, anak kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu menjaga dirinya dan orang lain. Percuma dia di sekolah bermasker karena dilihat bapak ibu guru, tapi keluar sekolah dia kemana-mana gak pakai masker. Karena apa? Kan kita gak tahu penyebarannya adanya di mana. Emang corona takutnya cuma di sekolah? Kan enggak. Ya, jadi nilai itu yang perlu kita munculkan. Oke? Sudah jelas sampai sini? Nanti kalau mau bertanya boleh ya di akhir cerita. Nah, ini berkaitan dengan tadi hukuman, kemudian atau konsekuensi. Tadi kan kita sepakat bahwa disiplin itu tidak berarti menghukum. Disiplin itu belajar. Jadi kita, Bapak Ibu guru juga harus senantiasa belajar bagaimana memberikan atau merespon anak didik kita yang melakukan hal-hal yang kita anggap melanggar, bukan melanggar peraturan ya, melanggar nilai-nilai. Misalnya nih, mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat. Ini kasusnya Budi tadi ya misalnya. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan. Ingat, ciri-ciri hukuman tadi apa? Menyakitkan jiwa dan raga ya kalau saya agak. Nah, kira-kira kalau mencatat 100 kali di buku itu hukuman atau konsekuensi yang memang layak dia terima? Hukuman? Oke. Benar nggak Bu Ebin hukuman? Oh ya, nanti ya kita lihat. Ternyata dia langsung terbuka, dia nggak satu-satu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kenapa? Karena bikin capek Bu Wiwi. Iya benar. Dan tidak sesuai dengan perilaku yang dia tunjukkan. Yang pegel tambah telat lagi, ya kan? Oke. Kemudian kalau yang ini nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat pada saat pelajaran PJOK. Yo, hukuman atau oke, kenapa konsekuensi? Sekalian. Ya Bu Ani. Karena sekalian pemanasan. Sekalian ya. Jadi gurunya itu memberikan respon dalam tanda kutip mendidik ya, atau sesuai. Memang kalau mau olahraga kan harus pemanasan dulu. Mungkin tadi temannya juga udah lari kali 2 kali. Ya, jadi itu termasuk konsekuensi. Coba kita cek nomor 1, 2 tadi. Nah, ternyata benar ya Bapak Ibu, hukuman. Di sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Yes, guru semangat sekali, memang hebat. Oke. Nah, jadi dari saya itu aja ya, ternyata udah habis itu bagian Bu Evin yang ini ya. Jadi dari saya mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada di sesi tanya jawab. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sangat bersemangat karena Bapak Ibu gurunya semangat juga hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, ingin memberikan kasih sayang dan menerima kasih sayang, ingin dicintai, ingin diterima di kelompoknya, kemudian ingin membangun komunitas, koneksi sosial. Intinya anak-anak kebutuhan ini adalah kebutuhan
merasa untuk diterima di dalam kelompoknya, diberikan perhatian, meminta perhatian. Itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan, pengakuan atas kemampuan. Banyak kan di anak-anak kita ya, kadang-kadang mereka kebanyakannya mereka di posisi penguasaan ini mereka akan menjadi seorang pemimpin. Mereka inginnya menjadi seorang pemimpin. Karena dengan menjadi seorang pemimpin, mereka bisa menunjukkan kemampuan yang ada pada dirinya. Tetapi bagaimana caranya mereka tidak ingin membuat kesalahan dalam kepemimpinannya. Nah, itu adalah penguasaan. Menunjukkan siapa dirinya, menunjukkan kompetensi yang ada pada dirinya, menunjukkan bakatnya, keterampilannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini berhubungan dengan cara anak memilih sesuatu. Ya. Kemudian biasanya anak di posisi kebebasan ini mereka memiliki otonomi dan mandiri sifatnya. Mereka ingin memilih kebutuhannya sendiri. Mereka ingin mencari sesuatu yang baru, penuh dengan hal-hal yang menarik. Biasanya anak dengan membutuhkan kebutuhan kebebasan ini, mereka akan berpikir secara kreatif. Bagaimana menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah mereka temukan dan menarik untuk dilakukan. Tugas kita Bapak Ibu sebagai seorang guru bagaimana menciptakan kebebasan ini. Menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang tidak menonton. Bayangkan aja, kalau setiap minggu pembelajaran kita sama. Minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ke-10 itu semuanya sama. Pastinya akan menimbulkan kebebasan kan kepada anak kan? Iya kan? Anak akan cepat bosan. Dan ketika anak bosan, maka anak akan berulah. Tidur di kelas, tidak memperhatikan gurunya. Kenapa? Karena kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi di sana. Oke, selanjutnya itu adalah terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu artinya anak-anak itu membutuhkan rasa senang, gembira, tertawa. Sesuatu yang bisa membuat dia nyaman untuk melakukannya dan menarik baginya. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Biasanya anak yang membutuhkan kebutuhan ini sifatnya agak sedikit jahil. Dia ingin mengerjai teman-temannya dan ketika temannya sudah marah, ngambek atau lain sebagainya, maka dia akan senang. Atau bisa juga dia memenuhi kesenangannya dengan mengikuti apa yang disukainya. Kalau dia senang olahraga, dia menyukai basket, maka dia akan mengikuti itu dengan totalitas. Dia suka menari, maka dia akan mengikuti itu dengan totalitas. Dia suka dengan pelajaran matematika, geografi, bahasa Inggris, maka dia akan mengikuti itu dengan totalitas. Itu adalah kesenangan. Oke, pertanyaan saya Bapak Ibu, dari kasus yang tadi, kira-kira Sabrina itu masuk ke posisi membutuhkan kebutuhan apa Bapak Ibu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah kebutuhan survival, bertahan hidup? Pak Doni, kenapa Pak Doni? Pak Doni mengatakan itu adalah kebutuhan kebebasan. Menurut saya berdasarkan penjelasan tadi, karena dilihat penjelasan itu artinya anak itu kalau belajar misal dia udah jenuh maka dia akan tidur di kelas dan sebagainya gitu kan. Sabrina Pak Doni yang ya, tadi. contohnya tadi. Okay. Kan dari kasus tadi kalau Sabrina dia kan melanggar aturan, artinya tidak menggunakan sepatu warna hitam ya, terlambat dan tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi dia membutuhkan kebutuhan kebebasan. Artinya menurut Pak Doni sepatu itu dibebaskan aja deh gitu. Bukan. Ini dia itu dari pihak keluarganya gitu ya. Dia mungkin gimana ya penyampaian bahasanya itu ya. Lanjutkan Pak Doni, keluarkan isi hati Anda. Bahasanya itu gimana cara? Tadi ada jawab kasih sayang. Ya mungkin itu mengangkat terhadap saya justru. Jadi menurut Pak Doni kasih sayang. Kenapa Pak Doni? Ya itu tadi
Karena mereka kurang mendapatkan perhatian, bisa jadi. Bisa jadi. Karena dia bisa kesiangan itu ya karena kurang perhatian, bisa jadi dari orang tuanya. Karena orang tuanya tidak membangunkannya. Itu. Terus karena dia tidak mendapat perhatian khusus, akhirnya dia memiliki kehidupan yang sedikit tanda kutip lah brutal mungkin. Oh, ya. oke. Mengarah kepada hal-hal yang negatif. Iya. Oke, yang lain? Sama nggak? Bu Erni mungkin ada pendapat yang lain, Bu Erni? Sepertinya sama. Sama ya. Sayang. Atau ininya di sini diterima ya, dan mungkin karena dia memberikan opini terhadap suatu alasan dia kenapa demikian, dan diharapkan dia butuh penjelasan itu bisa diterima dengan logikanya. Karena memang saya telat ya, memang saya seperti ini keadaannya. Gitu. Iya. Jadi betul ya Bapak Ibu ya, Sabrina ini membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Pertama, kenapa dia bisa terlambat? Karena dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Kalau kita sebagai ibu, saya sebagai ibu, bangun, ngajak berapa ini, langsung subuh segala macam itu kan, itu salah satu bentuk perhatian kita kepada anak. Tetapi tidak didapatkan oleh Sabrina. Itulah sebabnya kenapa Sabrina akhirnya terlambat bangun. Kemudian kedua, dari Pak Lukman. Kira-kira Pak Lukman memberikan kasih sayangnya tidak? Tidak. Iya, walaupun Sabrina sudah meminta maaf, kemudian Sabrina sudah memberikan alasannya seperti apa dan berjanji tidak akan melakukannya, intinya Sabrina ini mendapatkan perhatian kan dari Pak Lukman, tetapi tidak mendapatkan hal tersebut. Oke, Bapak Ibu paham ya? Kemudian ini kita ke contoh apa ini nyebut-nyebut ini kalimat atau apa kalimat ya? Kalimat berikut ini ya, saya bacakan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Kesenangan. Tetot, Bu Yeni nilainya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang, betul sekali Pak Doni, keren. Lanjut. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Apa? Kebebasan. Kata kuncinya apa? Bosan. Kemudian lanjut. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Penguasaan. Kenapa? Bu Erni yang paling banyak ya ini ya bisa menjawab ya. Kenapa Bapak Ibu ini bukan kasih sayang? Karena kemampuan si anak tidak diakui. Iya, karena dia menggambar. Dia sebel karena gambarnya itu nggak bagus, terus dipermalukan di depan teman-temannya. Oke, lanjut. Nah, kita ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di posisi kontrol ini ada posisi kita sebagai guru ya, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kira-kira kita ini selama ini ada di posisi mana? Manajer, teman. Wes, keren banget. Saya tunggu Bu Sudi. Saya harap kita semua ini bisa ada dan belajar berada di posisi manajer. Termasuk saya juga lagi belajar Bapak Ibu. Penghukum, oke. Penghukum, dia langsung jawab, dia udah paham banget berarti kan? Alhamdulillah ya Allah. Oke, kalau begitu saya duduk dulu. Terima kasih. Jadi biasanya ciri-ciri dari posisi penghukum ini apa Bapak Ibu? Betul Pak Mahmud, garang. Nah sekarang ketika ngelihat anak telat, terus anaknya itu lagi, ekspresi wajah kita, gestur kita seperti apa? Nah itu dia. Gua contohin ya Mer ya, gua contohin ya. Jadi kayak gini Bapak Ibu, misalnya mukanya itu mimik wajahnya, mimik wajahnya itu alisnya mengkerut, mata melotot, kemudian bibirnya manyun, tangan biasanya seperti ini, kayak gini ya Bapak Ibu, biasanya gini. Terus iya,
kalau Bu Endang ini enggak, karena dia lemah lembut. Saya yakin Bu Endang ini lemah lembut ya. Iya, dan udah ada. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembuat orang bentar Bapak Ibu. Di penghukum ini, apa efek yang akan didapatkan oleh anak? Anak kan akan merasa tertekan kan? Ya kan? Akan, betul Bu Sudi. Anak akan lebih memberontak. Bodoh amat. Kalau ibu gurunya pakai mobil, bisa jadi ada keinginan dia untuk menggores mobil bapak ibunya, atau mengempeskan ban motor atau ban mobil bapak ibu gurunya. Pengalaman saya bapak ibu di SMP itu serang aja. Saya pernah salah satu guru dimarahi seperti itu, sampai bentuknya kayak gitu, bentuk ininya kayak gini, air liurnya sampai muncrat seperti itu. Beneran. Saya pernah menikmati membuka perilaku saya yang tidak benar dulu ya, tapi jangan diikuti. Saya pernah membuang sampah di motor si bapak itu. Karena saya dendam. Karena saya dendam Bapak Ibu. Itu kejadian waktu saya masih di SMP. Nah, itulah yang akan terjadi kepada anak kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah Pak Yosef mana ya? Yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya Bapak Ibu ciri-cirinya ketika kita membuat orang merasa bersalah itu seperti apa? Suaranya lembut dan tidak. Makanya jangan terlalu lembut suaranya dong. Biasanya suaranya lembut Bapak Ibu, mendayu-dayu, terlihat seperti lesu, kemudian mendekati anak tersebut. Kata-katanya seperti apa? Jangan sampai lembut. Kemudian kata-katanya seperti apa? Biasanya seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sudah berusaha maksimal loh untuk kamu. Masa kamu gak mau berbuat yang benar untuk ibu? Nah, itu akan membuat kata-kata seperti itu akan membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Ya. Kemudian posisi yang selanjutnya itu adalah posisi teman. Nah, kalau kita, termasuk saya sendiri, itu suka banget memposisikan diri saya sebagai seorang teman. Posisi teman itu biasanya kita akan akrab dengan anak. Ya, nada suara kita biasanya nada suara yang memang sesuai dengan teman, Bapak Ibu. Kemudian di posisi teman ini sendiri, biasanya kita akan mengajak dia untuk mengatakan, kenapa sih kamu kok tidak mau mendengarkan ibu? Ayo dong, sambil ketawa. Biasanya ciri-cirinya itu dia mendekati anak, melakukan pendekatan melalui persuasi, kemudian diselingi dengan ketawaan, candaan. Tetapi jeleknya di posisi teman ini, anak tidak menyelesaikan permasalahannya. Kenapa? Karena guru selalu menutupi kesalahan anak. Itulah di posisi teman ini jeleknya. Anak jadinya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sering nggak Bapak Ibu kita seperti itu? Termasuk ke dalam pengolahan nilai ini. Kamu tenang aja, nilainya aman kok sama ibu, walaupun tugasnya misalnya belum ngumpul. Nah, jangan memposisikan diri kita sebagai teman. Oke, Bapak Ibu ya, paham ya? Kemudian lanjut. Bu Bibi. Kemudian lanjut kita ke posisi pemantau. Ya. Posisi pemantau ini adalah posisi mengawasi Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya target nih, mana anak yang akan kita awasi. Kita akan mempunyai catatan yang lengkap tentang anak tersebut. Datanya lengkap. Oh, si A tanggal sekian melakukan hal ini, si B tanggal sekian melakukan hal ini. Kemudian ketika anak itu melanggar peraturan, akan kita panggil. Kita panggil, kemudian kita memberikan penyelesaian masalahnya
dengan cara konsekuensi yang sudah disepakati secara bersama. Itu pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Nah, apa ciri-ciri dari posisi manajer ini Bapak Ibu? Ayo, apa? Ciri-cirinya apa? Posisi sebagai seorang manajer? Mengayomi, membimbing, mengarahkan, menuntun, Merangkul maksudnya ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi di posisi manajer inilah yang harus kita terapkan dalam budaya positif. Ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang pamong, menuntun anak menuju kodratnya. Menuntun anak menuju kodratnya, kemudian menguatkan karakter mereka, bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu adalah posisi manajer. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, tetapi solusi itu harus datang dari si anak tersebut berdasarkan keyakinan yang sudah diyakininya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu posisi manajer. Oke, lanjut. Menurut Bapak Ibu nih, dari 5 posisi tersebut, dari kasusnya Sabrina dan Pak Lukman tadi, kira-kira posisinya Pak Lukman itu ada di posisi mana? Penghukum itu sudah jelas. Ya, pokoknya dia nggak mau tahu kan? Nggak mau tahu, mau Sabrina telat berbangun alasannya apa, udah minta maaf, kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi, tetap aja dihukum sesuai dengan prosedur atau peraturan yang ada. Oke, lanjut kita selanjutnya itu adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kemudian agar murid tersebut dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu. Jadi menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid. Artinya murid paham akan kesalahan yang dilakukannya dan siap memperbaikinya sesuai dengan keyakinan. Ya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa sih? Ciri-cirinya bisa Bapak Ibu lihat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi bagaimana dia memperbaiki tingkah lakunya, belajar dari kesalahannya. Kemudian fokusnya pada penyelesaian masalah, pada solusi terhadap permasalahan tersebut. Bukan berfokus kepada tindakannya, tapi solusi mencari masalahnya, kesadaran dirinya. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dia melakukan perbuatan tersebut. Kemudian fokus dari restitusi juga mengembalikan murid kepada teman-temannya untuk memperbaiki hubungannya. Ya, lanjut Bu. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Distabilkan identitas itu biasanya pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang ketika kita bersama-sama memanggil anak, ketika kita melakukan segitiga restitusi itu tidak boleh di depan teman-temannya, karena akan mempermalukan dirinya Bapak Ibu. Jadi akan kita panggil secara pribadi dan tidak boleh juga di depan yang lainnya. Ya. Kemudian untuk menstabilkan identitas itu biasanya pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk kita sendiri kan, pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini berarti kita menanyakan alasan dia melakukan itu kenapa. Jangan langsung menjas ya Bapak Ibu, kamu salah, jangan, nggak boleh. Tetapi kita menanyakan dulu alasannya apa.
apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berhubungan dengan kebutuhan dasarnya tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang menanyakan keyakinan, kita tanyakan keyakinannya. Menurutmu dari perbuatan yang telah kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinan yang telah kamu yakini? Keyakinan apa yang sudah kamu tinggalkan? Jadi di sini di penyelesaian restitusi ini kita tidak boleh menjudge anak Bapak Ibu, mengatakan kamu salah ya, kamu telah melakukan bla 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 bla, nggak boleh. Anak melakukan itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh Bu Wiwi ya. Kemudian sepertinya sudah cukup ya Bu Wiwi ya. Oke Bapak Ibu, itu saja materi dari kami. Semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita beri aplaus yuk yang bernyanyi. Aduh, materinya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada ya, selesai sudah pemaparan materi dari Bu Wiwi, dari Bu Evin. Dan dari kegiatan ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada mungkin yang perlu dibahas bersama tentang pemaparan materi ini. Kita kasih waktu 5 menit ya Bu, 1 sampai dengan 3 pertanyaan, silakan. Mungkin bisa juga tanggapan. Kalau masih mau berpikir dulu, mungkin kita ya. Oke, ada yang bertanya, silakan Bu Ale, Ibu Yeni. Oke, silakan Bu. Nggak nyampe Bu. Suara saya ada. Ya, oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi ini sudah ada pencerahan bagi Ibu secara pribadi ya, untuk luar biasa untuk calon guru penggerak kita Ibu Wiwi dan Ibu Ervina. Sederhana saja, tapi di sini masih agak-agak susah di sini, walaupun sudah dengan beberapa contoh. Mungkin Bu Wiwi atau Bu Ervina bisa mempertegaskan kembali secara signifikan untuk membedakan tentang peraturan dan keyakinan, itu saja. Mungkin melalui contoh biar lebih dipertegas lagi dalam hal ini. Itu saja Bu Wiwi dan Bu Ervina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ale untuk pertanyaannya. Tolong si Bu lebih ditekankan lagi penjelasan tentang yang namanya peraturan dan keyakinan tadi. Oke, langsung kita lagi atau mau langsung ke pertanyaan dulu Bu? Oh, dikumpul dulu ya, tasnya dulu. Oke, lanjut Bu Yan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak janjian. Iya benar, nggak janjian, tapi kebetulan mungkin hampir sama ya pertanyaannya sama Bu Ale, tapi sedikit mengacu kepada pertanyaan yang tadi cerita kasus ya. Nah memang kita dilematis kadang-kadang mau bersikap tidak sebagai penghukum gitu kan ya, tetapi kita punya murid yang banyak yang akan melihat dan menjadikan kita contoh. Nah gitu kan, misalnya kita mencoba memahami dengan memberikan kesempatan kepada anak, kepada siapa tadi namanya, Sadrina, untuk mencoba memahami kondisinya dan sebagainya. Tapi di lain pihak kita punya murid beribu mata yang melihat, ya kan, melihat ketika kita tidak menjalani hukuman itu karena misalnya kondisi kita mencoba memahami, misalnya kan dia memang salah, iya gitu kan, dia udah minta maaf seperti kata Bu Sudi tadi kan. Tetapi kan kita punya peraturan yang harus ditegakkan. Ketika dia kita tidak memberikan hukuman, otomatis anak akan menjadi contoh, lah dia aja nggak dihukum lah gitu kan, begitu. Nah ini kan sangat dilematis ya. Ini banyak banget terjadi sama kita. Nah itu saya agak sedikit bingung, bukan bingung ya, bagaimana caranya, yaitu tadi sama dengan Waliana menghubungkan antara tidak tetap menjalankan peraturan, tetapi bagaimana menghubungkannya dengan keyakinan kelas gitu. Karena mungkin agak sedikit kurang, bukan bagaimana caranya gitu. Nah kita agak sedikit bingung bagaimana caranya, karena kan untuk membangkitkan kesadaran diri itu kan sangat sulit ya, kayak gitu. Nah itu yang pertama. Kedua sama, ketika bicara restitusi, terus terang aja, selama ini kita memang mungkin banyak salahnya ya. Terus terang aja, kita suka manggil anak ke kantor gitu. Kita nggak boleh manggil anak di depan siswa, tapi kita manggil anak ke kantor kan sama aja. Di depan semua guru, satu yang manggil tapi yang ngomong dret gitu kan semua gitu kan, termasuk ya mungkin saya sendiri juga sering lah arti kata
ketika kedapatan anak yang melanggar, pas kebetulan kasusnya sama dengan saya jadi ikutan nimbrung juga kan begitu, itu kan nggak boleh juga ya. Seru ya Bu ya. Ya gimana lagi gitu ya. Nah itulah maksudnya bagaimana ini menghubungkan semuanya sehingga maksudnya secara contoh atau secara apa biar kita lebih mudah untuk menerapkannya. Makasih. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail lagi Bu. Ada lagi? Satu lagi ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya juga umum juga sih sebenarnya. Jadi ini kan yang kita pelajari tadi adalah tentang budaya positif ya kan dalam pendidikan. Nah sebenarnya saya minta minta jawaban apa sih yang harus dikoreksi dari pendidikan kita gitu ya, terutama pada budaya positif di Indonesia. Contohnya saja kita itu sering terjebak pada suatu sistem gitu kan ya. Sering terjebak pada satu sistem. Misalnya contohnya kalau ada anak yang tidak memberikan jawaban aja, anak tersebut justru dibully. Nah itu kan belum bisa menumbuhkan kesadaran diri kan ya. Nah jadi kita sering terjebak pada collective action anak-anak gitu. Jadi anak yang benar, yang punya keyakinan benar, justru mereka akhirnya tidak melakukan tersebut karena adanya collective action dari sistem tersebut. Itu aja, terima kasih. Silakan Bu Epin ditolong ditanggapi ya. Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Tapi di sini kembali kami menegaskan bahwa kita ini juga sama-sama belajar gitu ya. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan juga begini. Jadi sampai kapan misalnya ada nih guru bertanya ketika kita sesi instruktur melalui online. Jadi kapan kita berhenti mencoba? Misalnya kita sudah melakukan keyakinan berulang tetapi tindakan anak itu stay the same ya, maksudnya dilakukan lagi. Dan jawabannya ya cukup mengetuk hati ya, jawabannya gini. Ya itu never ending trial gitu. Jadi pembelajaran bagaimana mewujudkan keyakinan atau mencapai kebajikan bersama dan dihargai itu melalui never ending trial. Jadi bisa suatu saat posisi penghukum, bisa suatu saat manajer, itu dikombinasi is okay. Cuman caranya adalah tentu saja lebih menghardik atau segala macam itu dikurangi ya, karena memang sama-sama lah di sini kita belajar gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab yang Bu Ale dan sedikit Bu Yeni, mungkin nanti juga ditambahin oleh Bu Epin. Jadi bagaimana, karena memang kita paradigmanya dibenerin lagi dulu ya, ya misalnya gimana nih yang ini ini dia salah, nggak dihukum dan dilihat orang yang lain gitu kan pertanyaannya. Itu nggak akan terjadi kalau dari awal yang kita lakukan adalah nilai kesepakatan bersama. Jadi bukan begitu, itu akan diminimalisir apabila kita memberikan perlakuan yang sama terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jadi itu insya Allah nggak terjadi. Dia telat, dia dihukum, kalau nggak dihukum misalnya. Makanya sedikit demi sedikit kita belajar mengarahkan peraturan kelas menjadi nilai-nilai yang diyakini bersama. Peraturan itu bisa jalan, bisa tetap mau nggak mau ya, namanya kita institusi gitu ya, tetap harus ada peraturan, tetapi dengan pendekatan nilai-nilai kebajikan tadi. Iya kan? Pendekatannya melalui nilai-nilai kebajikan tadi. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Iya kan? Pendekatan nanti tadi sebenarnya ada contoh videonya ya. Misalnya kamu terlambat push up lagi. Bukan itunya yang harus dimunculkan. Iya kan? Pendekatannya seperti apa? Kamu kenapa terlambat? Kata kayak si Sabrina tadi, kesiangan segala macam. Jadi pendekatannya begitu. Kira-kira gimana nih caranya kamu nggak terlambat? Memang itu butuh effort, memang. Makanya ketika kami juga CGB ketika sesi instruktur itu pertanyaan yang muncul, tetapi dijawab seperti itu. Ya ini adalah upaya, tujuannya baik
memang tidak ada jaminan itu akan sweet gitu kan ya, seperti membalikan telapak tangan, itu tidak ada jaminan. Yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru adalah trial and trial. Jadi itulah yang dibutuhkan kita sebagai guru, itu adalah hati yang kuat ya kan, jasmani yang sehat. Karena untuk apa? Untuk mempraktekkan atau untuk mengajari anak didik kita dan kita sendiri ya Bapak Ibu, untuk melakukan untuk memunculkan nilai-nilai baik dari anak kita yang bisa dibawa sampai nanti, gitu ya Bu Ale. Mungkin contohnya tadi sekali lagi, contoh misalnya kalau di sekolah, nak mana maskermu? Atau enggak ada? Ada Bu Wiwi pakai masker, kalau ditegur misalnya, iya kan? Kita bisa meluangkan sedikit waktu, misalnya mungkin melalui kegiatan sekolah atau apa, kasih tahu nih corona sebahaya apa, iya kan? Virusnya kayak apa? Kita kan belum pernah kan ini. Kita ibaratnya cuma latah, misalnya wajib pakai masker, cuci tangan, hanya itu kan yang kita jargonkan. Tapi suatu ketika boleh, mungkin sesama guru biologi, gini, virus corona tuh kayak gini loh. Dia kalau udah masuk ke tubuh kita tuh begini loh, iya kan? Itu peraturan juga kan, nanti outputnya adalah siswa tertib memakai masker. Karena dibangkitkan diusik hati nuraninya. Gitu, itu ya Bu Ale, semoga bisa menjawab, dan Bu Yani juga nanti mungkin ditambahin juga sama Bu Erlina. Untuk Bu Mary tadi kalau tidak salah bagaimana memotivasi siswa agar tidak terpengaruh ya. Dia punya nilai baik tuh, misalnya gini, aku tuh orangnya kalau ulangan harus belajar, karena apa? Biar bisa ngerjain. Itu bagus ya, bukan ambisius ya, itu tanggung jawab menurut saya. Terus sekali pas ulangan temennya pada nyontek semua. Benar nggak ini analogi saya? Oh ya, misalnya kayak gitu. Kasih jawaban apa namanya? Dia selesai duluan malah dibully, ya kan? Ya sesuai lah. Ya, tapi semoga bukan di semasa ya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika dia sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai kebajikan sebenarnya Bu Mary, dia tidak akan terpengaruh karena faktor atau motivasi dia melakukan itu adalah dari dalam dirinya, gitu. Dia tidak peduli orang mau nyontek, orang mau nilai bagus karena nyontek. Dia akan tetap, ya sudah, nilai saya segini, saya udah belajar, nilai segini saya ridho, saya serahkan kepada Allah sisanya. Nah itu yang kita tuju. Memang prosesnya pasti panjang dan lama kayak coki-coki, ya. Jadi gitu ya Bu Mary juga. Jadi never ending trial. Nah selanjutnya mungkin ditambahkan oleh Bu Erlina, silahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwi, kayaknya sudah dijawab lengkap oleh Bu Wiwi, Bapak Ibu. Makanya kenapa kami ada di sini untuk mensosialisasikan tentang budaya positif ini. Bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan keyakinan dimulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu kalau diri kita sendiri aja tidak menumbuhkan keyakinan dan budaya positif ini, tetapi kita ingin orang lain melakukan itu, ya kan? Nah, menumbuhkan kesepakatan kelas ini juga harus dimulai dari gurunya. Butuh pembiasaan untuk menumbuhkan kesepakatan dan keyakinan ini Bapak Ibu. Memang benar, nggak mudah, nggak semudah membalikkan telapak tangan, kanan kiri, depan belakang, hitam putih segala macam. Butuh pembiasaan, habit, kebiasaan, budaya. Bagaimana cara kita menanam kebudayaan tersebut? Oke, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita semua bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita agar mereka memiliki karakter-karakter yang berjiwa Pancasila sesuai dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu.
Saya akan menayangkan sebuah kasus Bapak Ibu. Ini adalah penyelesaian kasus dengan cara restitusi. Silakan melihat Bapak Ibu. Oh iya, sini Safa. Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Sini, duduk sini. Baik, Bu. Gimana kabar kamu? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Safa, tadi saya mendapatkan laporan dari Bu Yeni. Katanya kamu menyalin pekerjaan temanmu. Padahal jawabannya berbeda karena pertanyaannya berbeda. Apa itu benar? Iya, Bu. Apa alasan kamu melakukannya? Sebenarnya kami udah terlalu banyak tugas, Bu. Dan di rumah juga saya masih harus bantu mama dan adik saya sedang sakit. Jadi saya benar-benar keteteran, Bu. Dan kemarin saya benar-benar lupa kalau ada tugas dari Bu Yeni. Jadi ketika Bu Yeni sudah meminta tugas, satu-satunya jalan yang saya pikirkan cuma menyalin, Bu. Saya tahu itu salah. Saya minta maaf, Bu. Gak apa-apa. Terkadang kita memang pernah berbuat salah. Tetapi ibu ingin kamu belajar untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya, Bu. Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, tentunya setelah ini saya akan minta maaf langsung kepada Ibu Yeni selaku guru mata pelajaran yang sudah saya curangi, dan saya akan mengumpulkan tugas kemarin secepat mungkin dengan tidak mencontek dari manapun. Bagus. Terus, apalagi yang kamu yakini yang perlu kamu perbaiki? Sesuai dengan poin nomor 4 yang selanjutnya akan saya lakukan setelah menerima tugas, tentunya saya tidak akan pernah menyalin tugas teman-teman lagi, tidak akan mencontek dari sumber manapun, dan juga saya akan mengedepankan kejujuran untuk membuat tugas maupun melakukan hal-hal lainnya di kelas. Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki diri saya dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Nah, betul itu Safa. Setiap tindakan yang kita lakukan harus berpedoman kepada keyakinan kelas dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Iya, Bu, saya siap untuk memperbaiki semua kesalahan saya, dan tentunya saya akan menerapkan keyakinan kelas kita untuk bisa merealisasikan semua nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, kamu sudah membuat solusi terhadap permasalahanmu. Mulai hari ini, kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kita, sehingga ke depannya kita bisa menjadi pribadi dengan karakter yang lebih baik lagi. Oke. Jadi silahkan di bit ya Bapak Ibu, kami share linknya. Jadi silahkan diisi santai-santai aja. Tetapi biar kita tahu juga nih kira-kira bagaimana tadi kegiatan kita hari ini. Boleh dong minta 1 atau 2 dari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lisan. Oke? Bu Reni, Bu Rini, Pak Fahmi, ya boleh, monggo Bu Rini, kesini Bu Rini, biar suaranya yang merdu gitu ya. Tepuk tangan dong untuk Bu Rini. Pertanyaannya itu ya Bu ya, silahkan, santai aja. Monggo Bu, ada penonton. Terima kasih untuk Bu Wiwi dengan Bu Epina sebagai calon guru penggerak. Motivasinya, semua materi yang disampaikan luar biasa. Kita kasih aplaus untuk terima kasih.
Ini menurut pendapat pribadi ya. Iya, monggo. Bagi saya pribadi, refleksi diri dari materi yang sudah dipaparkan, saya sebagai guru merasa kalau saya pribadi terkoreksi, tertampar, karena sebagai guru begitu banyak hal yang mungkin agak lalai dalam konteks mendukung bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah secara karakter, adab, akhlak sebagai seorang guru yang akan mensupport, memotivasi kepada siswa menanamkan karakter-karakter budaya yang baik, budaya positif di dalam konteks pembelajaran yang penerapan ini tidak hanya sekedar teori, tapi betul-betul karakter ini penanamannya harus dengan nawaitu yang baik, yang insya Allah membuahkan ladang pahala untuk kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang mentransfer ilmu kepada anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Saya lakukan setelah mendapatkan materi ini secara pribadi, ada nawaitu bahwa penanaman budaya yang positif memang perlu ditanamkan seiring selaras dengan proses pembelajaran yang menuntut karakter, adab, akhlak itu lebih utama, kemudian baru penanaman ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi kita SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Terima kasih Bu, itu pendapat saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Jadi sudah mulai tergerak ya Bu Rini, akan memulai mungkin di tahun ajaran baru membiasakan hal-hal positif yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Cukup satu aja atau dua? Ya, satu aja. Oke, silakan Bu Erni. Terima kasih, ditunggu linknya, tetap ditunggu ya untuk diisi nanti biar bisa kami rekap juga. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Erni. Luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, untuk terkhusus untuk calon guru penggerak selalu terus berinovasi, selalu terus menggerakkan lingkungan yang ada, terkhususnya di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang ini. Kita sama-sama menggerakkan sekolah ini supaya menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, demikianlah pemaparan dan sosialisasi dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kita tunggu ya Bu Wiwi, Ibu Evin dan Ibu Pilih Karini untuk sesi-sesi berikutnya. Semoga saya pribadi jujur banyak sekali ya hal-hal yang terbaru yang saya dapatkan di sini. Ada juga hal-hal yang sudah lama kita terapkan tapi kita baru tahu oh ini ya maksudnya. Ya, nah ini banyak sekali masukan bagi kami semuanya. Semoga pada sesi-sesi berikutnya itu akan menambahkan lagi materi terbaru, kemudian wawasan terbaru untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan dan sudah berikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Dengan demikian kita tutup acara ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Makasih Bapak Ibu.